Bima menarik napas dalam. Dia gelisah dan melihat ke sekitar. Dia seperti kehilangan atau mencari sesuatu. Bang Jaka menghilang? Jawab Bima. Apa? Jaka menghilang? Apa maksudmu, Bima? Tanya aku memegang pundak kanannya. Bang Jaka berhasil bangkit, ayah. Suara Bima gemetar. Apakah Bu Iya berhasil membangkitkan mayat Jaka? Kalau Jaka menghilang dari kamar, dia pasti masih di sekitar rumah ini. Kamu dan kamu, ikut aku. Yang lainnya periksa semua rumah ini, baik di dalam maupun di luar. Perintahku kepada semua anak buahku. Semuanya berpencar seperti yang aku perintahkan. Aku, Bima, dan dua anak buahku menuju ke kamar mayat Jaka. Pintu kamar ini terbuka lebar. Kami masuk. Di lantai masih berceceran darah. Aku mendekati box pendingin. Astaga! Teriak aku melihat mayat Bu Iya. Tangan dan kakinya terikat, serta mulutnya disumpah. Yang membuat aku terpana adalah tangan dan kaki Bu Iya terluka, tapi tidak berdarah atau meneteskan darah. Ayah, Bang Jaka pasti meminum darah Ibu Iya ini. Ucap Bima. Gawat, kami yang berada di sini akan terancam. Jika Jaka meminum darah yang bukan darah perawan, dia tidak bisa dikendalikan. Itulah yang dibilang Bu Iya dulunya. Apa yang harus aku lakukan? Untuk membunuh jin tidak seperti membunuh manusia biasa. Bima, cepat kita tinggalkan rumah ini. Kita takut pada putraku. Malam sudah larut, ayah. Lagian Keke. Bawa Keke keluar dari rumah ini. Kita tidak punya banyak waktu. Suaraku lantang agar Bima menuruti perintah aku. Baik, ayah. Jawab Bima patuh. Kami keluar dari kamar itu. Aku lihat anak buahku berkeliaran memeriksa rumah ini sesuai perintahku. Tiba-tiba terdengar teriakan anak buahku kesakitan dari arah ruang belakang. Setelah teriakan minta tolong terdengar hingga ruang tengah, suasana hening tidak bersuara. Aku yakin mereka pasti mati. Apa yang dilakukan Jaka pada mereka? Ayah, sepertinya Bang Jaka. Ucap Bima tidak dilanjutkan. Aku dan Bima saling bertatapan sesaat. Apa yang harus kita lakukan, ayah? Tanya Bima gelisah. Sekarang kamu pergi temui Keke. Jika situasi tidak memungkinkan, kunci pintu kamar hingga situasi aman untuk keluar dari rumah ini. Untuk sekarang ini, hanya itu ide yang bisa aku sampaikan pada putraku. Aku tidak mau kehilangan Bima seperti kehilangan Jaka. Meskipun Jaka berhasil bangkit, tapi dia bukan putraku. Hanya jasadnya saja jasad putraku. Tapi dia tetap bukan Jaka. Tapi ayah bagaimana? Tanya Bima mencemaskanku. Ayah bisa jaga diri, lagian ayah menunggu Pak Kades dan Garot menuju ke sini. Ayah yakin Garot bisa mengendalikan Jaka karena dia adiknya Bu Iya yang punya kemampuan lebih dari kakaknya. Jawabku. Bima menuju ke kamar menemui Keke. Aku dan dua orang anak buahku menunggu di ruang tamu dengan senapan di tangan kami. Aku belum berani melihat apa yang terjadi di ruangan lain karena yang aku hadapi bukanlah manusia. Puff, Helani. Apa yang terjadi? Di mana Kak Angga dan Kenny? Apakah Kak Angga yang membunuh dua orang anak buah Pak Guntur? Dari luka dua mayat itu aku yakin itu perbuatan Kak Angga karena punya ciri khas dalam menyerang dan melumpuhkan lawan. Dan itu juga yang diajari kepada aku selama ini. Tok tok tok. Keke. Bima mengetuk pintu kamar sambil memanggilku. Aku membukakan pintu. Kak Bima, bagaimana kak? Apakah Pak Guntur udah datang? Tanya aku pura-pura cemas ketakutan. Bima langsung masuk dan mengunci pintu. Aku lihat dia memang memegang senapan. Tenang Kay, tenang. Kita harus keluar dari rumah ini sekarang. Ayahku dan anak buahnya sedang memeriksa sekitar rumah. Kata Bima dengan raut wajah tegang. Apa yang terjadi kak? Tanya aku penasaran. Bima menarik napas dalam. Meskipun dia berusaha tenang, tapi kegelisahan masih bersemayam di dirinya. Apa yang terjadi, Kak? Tanya aku mendesak. Inilah saatnya aku mencari informasi kebenaran tentang bisnis apa yang mereka lakukan. Oke, sekarang ayo siap-siap. Aku akan melindungimu. Jawab Bima tanpa menjawab pertanyaanku. Aku mau kamu menjelaskan pada aku apa yang terjadi, Kak Bima. Kenapa ada pembunuhan di rumah ini dan siapa pelakunya? Tanya aku. Aku masih menunggu kejujuran Bima. Tolong tenang. Aku juga bingung. Jawab Bima dan langsung terdiam.
Aku tahu dia memikirkan sesuatu. Aku tidak mau keluar dari kamar ini. Di luar gelap dan pasti ada pembunuhnya. Aku takut, Kak. Sebaiknya kita tunggu sesaat di sini. Aku juga butuh waktu menenangkan diri, Kay. Jawab Bima langsung duduk di sofa kamar ini. Aku diam dan duduk di tepi ranjang. Aku lihat Bima sangat gelisah. Apa yang terjadi di luar sana? Aku berharap Kak Angga berhasil menyelamatkan Geni dan mereka baik-baik aja. Entah kenapa perasaan aku tidak enak setelah melihat Jaka bangkit. Tok tok tok. Bima, Keke, ayo kita pergi. Terdengar suara Pak Guntur mengetuk pintu memanggil kami. Bima langsung bangkit dari duduknya, melangkah membukakan pintu kamar. Ayah, bagaimana keadaan di luar? Tanya Bima berdiri di ambang pintu. Aku berdiri di belakang Bima. Pak Kades dan Garut belum juga datang. Tidak mungkin kita tetap di rumah ini sepanjang malam. Sebaiknya kita seberangi danau secepatnya. Jawab Pak Guntur. Pak, aku takut. Ada mayat. Ucapku berakting ketakutan. Tenang, Kay. Mungkin ada pencuri masuk. Anak buahku udah mengejar pencuri itu tadi di seberang danau. Ucap Pak Guntur. Apakah pencuri yang dimaksud adalah Kak Angga? Kalau betul, berarti Kak Angga berhasil kabur dari sini bersama Geni. Karena tidak mungkin Kak Angga meninggalkan Geni begitu aja. Aku tidak pernah melihat mayat mati terbunuh, Pak. Aku takut sekali. Ucapku agar Pak Guntur dan Bima bisa melihat kalau aku gadis lugu dan penakut. Aku ingin kecurigaan Pak Jeki terhadapku terbukti tidak benar. Jangan takut, ada kami bersamamu, Kay. Ucap Pak Guntur. Kami bertiga meninggalkan kamar dan melangkah menuju ruangan tamu agar bisa keluar dari pintu utama. Aku melangkah di antara Bima dan ayahnya. Mereka berdua memegang senapan dan jari Bima udah siap-siap berjaga ingin menarik waduknya. Jangan, Tuan Jangka. Ampun, Tuan. Tolong. Langkah kami terhenti melihat Jaka menghajar beberapa anak buah Pak Guntur. Tubuh mereka dihempaskan ke dinding. Setelah mereka tidak berdaya, Jaka langsung menggigit kaki atau tangan mereka hingga mengeluarkan darah. Darah itulah yang dihisap Jaka seperti binatang rakus. Biar aku tembak, ayah. Kata Bima siap-siap ingin menembak Jaka. Jangan tembak Bima. Pak Guntur melarang Bima. Kenapa ya? Tanya Bima. Kami sudah menembaknya berulang kali, tapi peluru itu tidak bisa melumpuhkannya. Jawab Pak Guntur. Apa yang harus kita lakukan, ayah? Tanya Bima. Jangan ribut dan tenang. Dia sedang asik menyantap makanannya. Ayo kita keluar diam-diam melewati belakangnya. Kata Pak Guntur. Gawat. Jaka tidak mempan sama peluru senapan. Dia seperti kehausan dan terus menghisap darah anak buah Pak Guntur. Ilmu hitam apa yang dilakukan Bu Iya hingga bisa membangkitkan mayat? Ini di luar logika aku. Ayo Kay, jangan ribut dan melangkah dengan tenang. Kata Bima. Aku menjawab menganggukkan kepala. Kami bertiga mulai melangkah dan melewati di belakang Jaka menuju ke pintu. Sampai di depan pintu, Pak Guntur memberi aba-aba ke Bima agar membuka pintu. Karena Bima melangkah di depan, aku dan Pak Guntur di belakangku. Bima menganggukkan kepala dan memegang handle pintu ingin membuka pintu. Setelah pintu dibuka yang menimbulkan bunyi, Jaka langsung melihat ke arah pintu. Melihat kami bertiga, Jaka berlari mengejar kami seperti kelaparan. Aku, Bima, dan Pak Guntur berlari secepatnya keluar dari pintu. Kami dikejar oleh mayat hidup. Aku keluar pintu berlari secepatnya. Melihat Jaka menyadari keberadaan kami, dia langsung mengejar kami keluar. Ayo Kay, teriak Bima berusaha agar tidak jauh dariku. Cepat menuju danau, teriak Pak Guntur. Aku melihat ke belakang. Jaka terus mengejar kami dengan mata memerah tanpa berkedip. Ini pertama kalinya aku menghadapi lawan yang bukan manusia. Suara Jaka dengan napas besar itu terdengar mengejar kami. Sampai di bibir danau, Bima berusaha melepaskan tali sampan dari ikatan kayu yang tertancap di tanah. Cepat Kak Bima, desa aku sambil melihat Jaka semakin mendekat. Pak Guntur memegang tapi sampan dan sudah siap-siap ingin mendorong sampan ke perairan. Kalau Bima berhasil melepaskan ikatan tali sampan, aku berdiri dan terus sesekali melihat ke belakang dengan perasaan ngeri dan panik melihat Jaka. Cepat Bima, teriak Pak Guntur semakin panik.
Namun Bima belum juga berhasil membuka ikatan tali sampan. Iya ya, jawab Bima. Bima seperti sangat panik hingga tali itu sulit dilepaskannya. Jika kita sedang panik, apapun pekerjaan tidak akan beres. Itulah yang sering dikatakan ayah kepadaku. Biar aku bantu kak, ucapku ingin membuka tali sampan membantu Bima. Namun sial, baru aku bergerak membantu Bima. Jaka udah sangat dekat hingga aku dan Bima berlari ke samping kanan. Melihat Pak Guntur masih berdiri di dekat sampan, Jaka langsung mendekatinya dan ingin menerkamnya. Pak Guntur berusaha melawan dan terjadilah pergulatan di dalam air tepi danau. Ayah, teriak Bima melihat ayahnya dalam bahaya. Jaka menarik tangan Pak Guntur hingga Pak Guntur sulit melawan. Tenaga Jaka sangat kuat hingga manusia biasa akan kalah dengan sekejap. Tubuh Pak Guntur diangkatnya tinggi-tinggi dan dihempaskan ke air. Bukan itu aja, Jaka berusaha ingin mencabik-cabik badan Pak Guntur. Pak Guntur berusaha kabur dengan menjauh setelah badannya terhempas ke air. Pak Guntur berteriak meminta tolong. Aku suka melihat Pak Guntur dalam bahaya. Biar dia mati di tangan mayat anaknya yang dia bangkitkan. Jika Pak Guntur mati di tangan anaknya, itu lebih menyakitkan dan aku tidak perlu repot-repot membunuh bajingan ini. Aku berdiri santai berusaha menyembunyikan tawa senang aku melihat pertunjukan di air. Matilah Pak Guntur, gumamku di hati. Bima melihat ayahnya dalam bahaya langsung melangkah mendekati Jaka dan ingin menembak. Jangan mendekat kak, ucapku menahan Bima. Tidak kek, aku mau menyelamatkan ayahku. Jawab Bima tetap melangkah mendekati Jaka. Terserah, kalau Bima mau mati bersama ayahnya, tidak masalah bagiku. Sekarang yang aku pikirkan bagaimana cara aku pergi dari sini. Aku tidak mau mati di tangan mayat Jaka. Bima menembak Jaka, tapi tembakan itu tidak mempengaruhinya. Justru Jaka menatap Bima sambil mendekat dengan mata beringasnya. Sial. Jaka menjauhi Pak Guntur dan mendekati Bima. Gumamku sendiri. Terdengar suara Jaka melangkah mendekati Bima. Bima terus menembaki Jaka meskipun tidak berpengaruh terhadap mayat hidup itu. Jaka semakin mendekati Bima. Lari Bima, teriak Pak Guntur kepada putranya. Bima ingin lari menjauhi Jaka, tapi sial, Bima tersandung batu kecil hingga terjatuh. Bima, teriak Pak Guntur melihat Jaka ingin melukainya. Jaka berhasil mendekati Bima. Badan Bima dicakar hingga bajunya robek. Goresan kuku Jaka meninggalkan bekas berdarah di badan Bima. Bima berusaha melawan namun sulit. Tenaga Jaka sangat kuat. Bima berteriak kesakitan. Dari danau aku lihat sebuah sampan sudah mulai menepi. Mataku terpana melihat Pak Jeki dan seorang laki-laki bertubuh hitam tinggi turun dari sampan. Melihat Bima disakiti Jaka, lelaki bertubuh hitam itu mendekati Jaka sambil melemparkan kembang dan percikan darah ke mayat Jaka. Mayat Jaka kesakitan dan berusaha menghindar. Bima dilepaskannya. Berhenti, berhenti, kata laki-laki itu kepada Jaka sambil melempar lagi kembang dan percikan darah. Jaka langsung diam menuruti kata-kata laki-laki itu. Tuan Guntur cepat bawa Bima masuk, kata laki-laki itu kepada Pak Guntur. Siapa lelaki bertubuh hitam tinggi itu? Dia bisa mengendalikan Jaka seperti mengendalikan binatang peliharaannya. Ternyata dia lebih kuat dari dukun wanita di rumah ini. Satu bisa membangkitkan, dan yang satunya lagi bisa mengendalikan. Bima, ayo nak, ucap Pak Guntur sambil membopong Bima. Aku terpaksa mengikuti Pak Guntur masuk lagi ke rumah. Jika aku melarikan diri dengan sampan tepat di dekat Pak Jeki berdiri, aku tidak punya celah untuk kabur. Bima dibawa ke kamarnya dan dibaringkan di tempat tidur. Aku berdiri di samping Pak Jeki melihat Bima. Pak Guntur berusaha menyelimuti putranya. Kak Bima, ucapku memasang wajah cemas serta mata berembun. Oke, sapa Bima menatapku meskipun badannya sakit. Sebentar, aku hubungi istriku, ucap Pak Guntur dan melangkah keluar kamar. Syukurlah, kami datang secepatnya. Kalau tidak mungkin darahmu sudah dihisap Bima, kata Pak Jeki. Kenapa Kak Jaka bisa hidup lagi Pak Kades? Apa yang terjadi? Tanyaku sambil duduk di tepi ranjang. Ini perbuatan dukun, jawab Pak Jeki. Aku tidak pernah melihat ini sebelumnya. Aku takut sekali, ucapku berusaha mengeluarkan air mata. Jangan takut Kay, aku pasti melindungimu, jawab Bima. Aku sangat mencemaskanmu Kak Bima, kataku seperhatian.
Bima tersenyum menatapku. Aku tahu kalau Bima tersanjung. Tidak lama kemudian, lelaki bertubuh hitam itu masuk ke kamar bersama Pak Guntur. Mereka langsung berdiri di dekat ranjang melihat keadaan Bima. Aku akan carikan ramuan agar kamu sembuh, Tuan Bima, ucap lelaki itu. Sesaat laki-laki itu menatapku dalam, mukanya semakin mendekat. Aku berusaha berpaling dari matanya, seperti gadis gugup diperhatikan, yang membuatku risih. Lelaki itu seperti mencium aroma wangi mendekatiku.